Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadis M, NIM 2004-2176 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang area hukum dengan poin 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu hubungan hukum. Pada prinsipnya, hukum mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Hubungan hukum itu mempunyai 3 unsur sebagai cirinya, yaitu 1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, contohnya adalah tanah. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. 2. Syarat hubungan hukum. Untuk mewujudkan suatu hubungan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut, dan harus menimbulkan peristiwa hukum. Hukum dibedakan menjadi 2 menurut sudut pandang kedudukan subjek hukum, yaitu 1. Hubungan yang sederajat. 2. Hubungan beda derajat. Pembagian hukum menurut sudut pandang sifat hubungannya, yaitu 1. Hubungan timbal balik. Disebut timbal balik karena para pihak yang berhubungan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. 2. Hubungan timpang. Pada hubungan timpang, salah satu pihak yang mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban. Yang kedua, kecakapan. Kecakapan sama dengan sanggup melakukan sesuatu atau mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan yaitu 1. Psikologis. 2. Fisiologis. 3. Lingkungan. Kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum, seseorang harus telah cakap dan berwenang. Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu telah dewasa, sehat pikirannya, serta tidak bersuami bagi wanita. Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu 1. Seseorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila berusia 20 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Terdapat pasal 419 dan 420 KUH Perdata. 2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Terdapat pasal 426 KUH Perdata. 3. Seseorang yang berumur 18 tahun dan membuat surat wasiat. Pasal 497 KUH Perdata. 4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan. Terdapat pasal 29 KUH Perdata. 5. Pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. Terdapat pasal 282 KUH Perdata. 6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. Terdapat pasal 1912 KUH Perdata. Kewenangan berhak. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Terdapat pasal 2 KUH Perdata. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu hukum apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat hilang atau lenyap. Identitas ini baru hilang atau lenyap apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Contoh hak perdata ialah hak hidup,
hak memiliki, hak waris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal. Sekian penjelasan dari saya tentang materi area hukum poin 4, 5, dan 6. Kalau ada salah dan kekurangan terdapat dalam materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.